warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hardianti dari kelompok 6 yang beranggotakan Mutiara Pertiwi dan Ayu Resmawati akan membahas mengenai inovasi pendidikan dalam konteks pendekatan dan model pembelajaran. Materi yang pertama akan dibahas oleh Saudari Mutiara Pertiwi. Kepada Saudari Mutiara Pertiwi, saya persilahkan. Yang pertama, inovasi pembelajaran. Pembelajaran adalah inti dari pendidikan. Oleh karenanya, pemecahan masalah pendidikan harus terfokus pada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang baik menghendaki seluruh komponen pembelajaran harus baik dan terintegrasi dalam suatu sistem. Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan untuk terjadinya proses belajar pada siswa. Implikasinya bahwa pembelajaran sebagai suatu proses harus dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, dinamis dengan menerapkan pendekatan multi untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Inovasi pembelajaran adalah suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik harus mempunyai dua kompetensi utama, yaitu kompetensi substansi materi pembelajaran atau penguasaan materi pembelajaran dan kompetensi metodologi pelajaran. Pembelajaran sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan peserta didik yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara aktif, efektif, dan inovatif. Pembelajaran merupakan sesuatu yang kompleks. Artinya, segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran harus merupakan sesuatu yang sangat berarti, baik ucapan, pikiran, maupun tindakan. Jadi, inovasi pembelajaran adalah sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Terima kasih kepada Saudari Mutiara Pertiwi yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai model-model pembelajaran dalam inovasi pendidikan. Model-model pembelajaran dalam inovasi pendidikan diantaranya yaitu ada model pembelajaran kuantum dan ada model pembelajaran e-learning, di mana model pembelajaran kuantum dikembangkan sebagai salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang pembelajaran dan mengelola sistem pembelajaran, sehingga diharapkan guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan demikian, model pembelajaran kuantum ini merupakan bentuk inovasi pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dari proses interaksi yang dilakukan dapat mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Selain itu juga, model pembelajaran kuantum sebagai salah satu alternatif pembaharuan pembelajaran menyajikan petunjuk secara praktis dan spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Bagaimana menyederhanakan proses belajar dan memudahkan proses belajar siswa. Adapun landasan pembelajaran kuantum, ada dua konsep utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum, yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Ini merupakan sebagai langkah awal dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Memahami dunia anak dan kehidupan anak merupakan lisensi bagi para guru untuk memimpin, menentukan, dan memudahkan perjalanan siswa dalam meraih hasil belajar yang optimal. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam hal ini misalnya mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan nyata, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun
masyarakat. Nah, setelah dikaitkan, maka guru dapat memberikan pemahaman tentang materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan minat bakat siswa. Adapun prinsip-prinsip model pembelajaran kuantum, ya poin pertama yaitu segalanya berbicara. Maksudnya adalah di sini adanya interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan guru. Dari hasil interaksi ini diharapkan dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Yang kedua, yaitu segalanya bertujuan, bahwa dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran harus mempunyai tujuan yang diharapkan, serta jelas dan terkontrol. Yang poin 3 yaitu mengakui setiap usaha. Maksudnya semua usaha belajar yang telah dilakukan oleh siswa harus memperoleh pengakuan baik dari siswa maupun guru. Hal ini penting agar siswa selalu berani melangkah ke bagian berikutnya dalam pembelajaran. Poin keempat, merayakan keberhasilan. Maksudnya setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran pantas dirayakan. Perayaan ini diharapkan memberi umpan balik dan motivasi untuk kemajuan belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran e-learning. Model pembelajaran e-learning merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitas serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Adapun pengertian menurut beberapa para ahli mengenai model pembelajaran e-learning, di antaranya menurut pendapat Henderson dalam Setiawardani tahun 2013 halaman 84. E-learning diartikan sebagai pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi komputer. Yang selanjutnya menurut Waller dalam Setiawardani tahun 2013 halaman 84. Beliau mengartikan bahwa model pembelajaran e-learning merupakan proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran ini. Kelebihan dari model pembelajaran e-learning diantaranya yaitu tersedianya fasilitas moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan. Yang kedua, pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar yang dipelajari. Kelebihan selanjutnya yaitu peserta didik dapat belajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Poin yang selanjutnya yaitu baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat dilakukan dengan jumlah peserta yang banyak. Selain ada kelebihan, di sini pula ada kekurangan dalam model pembelajaran e-learning. Poin pertama yaitu kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antara sesama peserta didik itu sendiri. Karena pembelajarannya itu secara berjauhan atau tidak tatap muka secara langsung. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses pembelajaran cenderung ke pelatihan daripada pendidikan. Poin 4, berubahnya peran pendidik mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan medium komputer.
Poin kelima, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung akan gagal. Poin 6, tidak semuanya sekolah mempunyai fasilitas internet. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Ayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran dalam inovasi pendidikan. Menurut Roy Kellen pada tahun 1998 mencatat bahwa terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Sementara pendekatan yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Menurut Sanjaya, tahun 2008 halaman 127, pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Selanjutnya, ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, ada pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru ini yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik, guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Sementara yang kedua, ada pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa. Pendekatan ini adalah pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya. Selanjutnya, ada peran guru dalam penerapan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Menurut Sanjaya, pada tahun 2008, halaman 139, ada 6 tugas yang harus dilakukan oleh guru dalam mendesain pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Di antaranya yaitu yang pertama, mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua, menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa. Yang ketiga, memberi informasi tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keempat, memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya. Yang kelima, memberi motivasi dan mendorong siswa untuk belajar melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Yang keenam, membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan kegiatan pembelajaran. Terima kasih kepada Saudari Ayu yang telah menyampaikan materi. Mungkin dari kelompok 6 cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.